Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya bacakan Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 9. Judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ayat 9 kita baca sampai situ. Bapak Ibu Saudara-saudari, kolam Bethesda ini unik. Karena saat malaikat Tuhan turun ke situ dan menggoncangkan airnya, siapapun yang turun setelah air kolam itu bergoncang, dia menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Ada orang yang 38 tahun sakit tidak dapat berjalan. Dan waktu Tuhan Yesus lihat orang itu, Tuhan Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Menarik, Tuhan Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Sudah 38 tahun dia di situ. Dan Tuhan Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya sudah pasti mau. Nah saya renungkan, kenapa Tuhan Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Karena udah 38 tahun kok nggak mendapatkan kesempatan juga untuk sembuh. Dan di ayat yang ke-7 ternyata ini jawabannya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Orang yang tidak dapat berjalan ini terlalu mengandalkan orang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia mengharapkan orang lain untuk tolong dia. Padahal orang lain datang ke situ, ya sudah pasti mau juga disembuhkan atau mau juga dibebaskan dari segala penyakitnya. Dan dia mengharapkan orang lain untuk tolong dia. Ya tentu saja dia tidak akan memperoleh kesempatan itu. Jadi yang pertama, kesalahan dia adalah dia terlalu mengharapkan orang lain. Dan kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Bangunlah, angkat tilam. Saya berasumsi bahwa ketika orang itu mulai menuju, ya ayat yang ke-7, dan sementara aku menuju ke kolam itu, berarti ada jarak. Berarti jaraknya cukup jauh gitu ya Bapak Ibu. Jadi tempat tilam sampai ke kolam jaraknya cukup jauh. Dan saat dia menuju itu membutuhkan waktu. Lucunya selama 38 tahun sudah tahu jarak jauh. Dia tidak ada usaha untuk mendekat. Dia tetap meletakkan tilamnya itu di tempat yang sama terus-menerus. Bicara tentang zona nyaman. Jadi orang-orang yang maunya mengandalkan Tuhan, tidak mau bergerak dari zona nyaman, tentunya tidak akan mendapat hal-hal yang baik dalam hidupnya. Pelajaran yang dapat kita petik melalui orang yang tidak dapat berjalan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maukah kita dibebaskan dari masalah? Maukah kita disembuhkan dari penyakit? Maukah kita mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup kita? Semua orang pasti jawab mau. Tapi masalahnya adalah ketika kita mau, apakah kita mau mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan orang lain? Itu yang pertama. Dan yang berikutnya yang kedua, apakah kita mulai mau bergerak strategi memindahkan hal-hal yang mengganjal kita atau menghambat kita keluar dari zona nyaman dan mulai bergerak berusaha? Itu yang kedua. Apakah kita mau mulai seperti itu? Keluar dari zona nyaman. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, tidak berharap sama orang lain, lalu kita berusaha, kita angkat zona nyaman kita angkat dan bawa zona nyaman kita, jadikan zona nyaman yang baru. Tentunya saya percaya
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah mendengar firman ini, yang belajar, tentunya kita juga akan memperoleh hal-hal yang baik. Sebagaimana orang ini disembuhkan, kita pun juga yang sakit akan disembuhkan. Kita yang sedang dalam masalah diberikan kelepasan, diberikan jalan keluar. Yang lemah dikuatkan, yang butuh pertolongan Tuhan pasti tolong. Yang penting kita mau ada usaha, yang penting kita mau mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa yang sudah memberikan pelajaran bagi kami bahwa kalau kami mau, kami perlu berusaha. Kami perlu meninggalkan zona nyaman, angkat zona nyaman itu dan bawa bersama kami. Bawa untuk berjuang dalam hal-hal yang baru, yang menantang, akan tetapi itu semua mendatangkan kebaikan. Dan kami terutama Tuhan mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan tolong dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami akan melaksanakan segala aktivitas kami. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi panduan. Biar kami jangan mengandalkan orang. Biar kami juga berani Tuhan untuk keluar dari zona nyaman. Kami berani Tuhan berdasarkan firman-Mu untuk melaksanakan segala aktivitas kami. Tuhan berkati, beri hikmat, urapi. Bersama-Mu Tuhan, apapun yang kami hasilkan baik barang maupun jasa, semuanya berkualitas baik. Dan dalam melaksanakannya Tuhan, Tuhan juga jaga lindungi, berikan kesehatan, kekuatan, jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, dari segala sesuatu yang jahat. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, mulialah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.